Exclusive. Kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari. Rupert Spira. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perkenalkan, saya Herlina Rahmawati, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang saya rasa sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu tentang kebahagiaan. Bahwa sejatinya kebahagiaan itu sangat mudah untuk kita rasakan. Bahwa bahagia itu adalah diri kita yang diberi nama. Rupert Spira pernah mengatakan, "You are happiness you seek." Kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari. Selama ini orang mencari kesana ke sini untuk mendapatkan rasa bahagia. Kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, meniti karir yang terbaik, belajar sungguh-sungguh, bersaing dengan teman untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal. Ada juga yang ingin diterima dalam suatu kelompok. Jika tidak diterima dalam suatu kelompok, dia merasa tidak bahagia. Atau mungkin jika kita punya harapan, rasa-rasanya harus tercapai. Nah, ini artinya kebahagiaan kita masih ditentukan oleh dunia di luar kita. Oleh keadaan-keadaan yang berubah. Seperti halnya cuaca, pagi hujan, siangnya cerah, sorenya hujan lagi. Keadaan pasti berubah. Apakah kita akan meletakkan kebahagiaan itu di luar diri kita? Apakah kita akan menyerahkan kebahagiaan kita pada keadaan-keadaan yang berubah? Hubungan dengan orang lain bisa saja berubah. Saat ini mungkin baik-baik saja, besok mungkin ada konflik. Dan di situ bisa jadi kita menjadi orang yang tidak lagi bahagia. Hanya ditentukan karena hubungan kita dengan orang lain. Nah, hal ini sangat terkait erat dengan alasan mengapa seorang menyalahgunakan narkoba. Menurut penelitian, para penyalahguna narkoba mencoba pakai narkoba karena rasa ingin tahu atau penasaran bahwa konon katanya zat itu bikin kita jadi happy, jadi bahagia, jadi melupakan persoalan-persoalan hidup, jadi senang, jadi mengalami puncak-puncak kebahagiaan. Ini itu kemudian ditelan mentah-mentah. Akhirnya jadilah mencoba pakai narkoba. Dan alasan yang kedua adalah nggak enak sama temen, nggak bisa bilang enggak. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau sudah ketergantungan, maka sungguh hidup ini sangat tidak membahagiakan, tidak bisa kita nikmati. Jadi sebelum terlambat, mari kita mencegah agar jangan sampai meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal di luar diri kita, apalagi narkoba. Saat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa kita pegang untuk diri kita dan juga lingkungan kita agar tetap sehat dan bahagia. Bahagia ini penting banget. Semua orang pasti pengen bahagia. Tapi jangan sampai bahagia itu karena narkoba. Dan jelas narkoba gak akan bikin kita bahagia. Yang pertama adalah kita harus tahu siapa diri kita. Who am I?
Kenapa kita terlahir di dunia? Kita terlahir di dunia bukan tanpa alasan. Kita terlahir di dunia karena ada misi hidup yang harus kita selesaikan. Selidiki terhadap diri kita. Cek, apa ya misi hidupku? Misi hidup itu sangat terkait erat dengan potensi yang kita miliki, yang setiap orang pasti berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Ini juga harus menjadi konsep bagi tumbuh kembang anak-anak. Mereka harus bisa berkembang dan bertumbuh sesuai bakat mereka, potensi yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi, konsep diri kita adalah konsep diri yang positif. Bahwa kita dilahirkan di dunia ini untuk sebuah misi. Misi kebaikan. Ya, setiap kita pasti punya potensi. Fokus di situ. Kalau kita fokus pada potensi, kalau kita fokus pada alasan, kenapa kita berada di dunia ini dengan alasan-alasan yang baik, bahwa kita dilahirkan di sini, di dunia ini sebagai pemimpin di muka bumi, maka kita tidak akan, ya sekali lagi, tidak akan menjatuhkan diri kita yang mulia ini terhadap zat adiktif yang merusak, yaitu narkoba. Itu adalah satu konsep yang perlu dipahami, yang perlu disadari. Setiap kita berharga dan mulia. Jangan meremehkan diri kita. Dan jangan sampai sekali-kali kemudian kita mencoba pakai narkoba, karena itu akan menurunkan kemuliaan kita sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami self-concept atau konsep diri kita yang istimewa, yang luar biasa, yang hebat, yang powerful. Yang kedua, kita harus memiliki self-regulation. Kita perlu memiliki self-regulation. Self-regulation itu atau aturan dalam diri itu sederhananya adalah kita paham konsekuensi. Kita paham konsekuensi. Kalau kita ingat konsekuensinya apa sih kalau pakai narkoba? Oh, kita bisa sakit. Oh, kita bisa mati. Oh, kita bisa dipidana. Kita sadar itu. Maka kita tidak perlu lagi diingetin sama orang lain. Karena kita tahu itu akan merugikan diri sendiri. Yang ketiga, yaitu assertiveness. Kita tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Tapi terkadang kita nggak enak untuk nolak. Pakai kalau orang Jawa bilang, nggak enak. Bagaimana kita memunculkan keterampilan untuk berkata tidak menolak? Sadari dulu bahwa hidup kita penting. Diri kita ini penting. Lebih penting daripada menyetujui lingkungan kita yang mengajak kita untuk berbuat menyimpang. Ya. Maka keberanian ini perlu dimunculkan. Keterampilan ini perlu dimunculkan. Bersikaplah teguh dalam pendirian untuk menolak narkoba. Kalau perlu katakan apa yang mungkin terjadi. Tidak, saya tidak akan menggunakan itu. Maaf ya, aku tidak akan pakai itu. Karena konsekuensinya aku tahu. Konsekuensinya kita semuanya tahu. Kita bisa dipidana, kita bisa mati muda, kita bisa menderita dan sebagainya. Ya, assertiveness. Jangan takut tidak punya teman. Jangan takut untuk tidak disukai orang. Karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Ini semua berasal dari konsep diri yang kokoh. Kemudian yang keempat adalah reaching out. Setelah kamu tahu, kita tahu bahwa konsep diri kita positif, kita punya regulasi yang mantap, kita berani untuk berkata tidak. Dan yang terakhir adalah reaching out. Kita terhubung dengan semua hal
yang memberikan dukungan positif terhadap kita. Apapun itu, kita selalu mencari informasi-informasi yang baik untuk diri kita, yang positif untuk diri kita. Misalnya, ya, kita mengikuti komunitas-komunitas yang positif, sesuai dengan bakat kita, yang bisa mengembangkan potensi-potensi kita. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa 4 hal itu akan menjadi benteng imunitas dalam diri kita. Seperti halnya vaksin yang diberikan untuk memberikan imunitas terhadap penyakit atau katakanlah virus COVID-19. Kita juga membutuhkan imunitas yang itu muncul dari dalam diri kita. Karena keadaan bisa jadi berubah. Sumber stres bisa terjadi kapan saja. Bisa dari keluarga, sekolah, pekerjaan. Semua bisa menjadi sumber stres kita. Tapi bukan berarti kita kemudian tidak tahu cara untuk kembali bahagia dan tidak pernah menyerahkan hidup kita terhadap narkoba. Sekali lagi, miliki konsep diri yang kuat. Anda adalah orang hebat, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Miliki self-regulation, terampil berkata tidak, dan terhubung dengan hal-hal positif. Terima kasih. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bersinar, bersih dari narkoba dan menjadikan Indonesia bersih dari narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herlina Ramawati, penyuluh narkoba, ahli muda, BNN Today. I share it with love. Thank you.